Oke. Dari Wicida, Widya Cipta Dharma. Gimana di Samarinda? Baik-baik. Alhamdulillah. Baik, Prof. Senang kita ketemu. Nih, saya bersama tim. Alhamdulillah. Tim Prof. Ya. Jaga jaraknya ya. Ini udah 1 meter, Prof. Ini di ruang meeting yang agak besar. Selamat pagi, Prof. Pagi. Pontianak hadir, Prof. Ya, Pak Sandi. Ya, pagi Pak Nursoba. Pagi juga. Ya, teman-teman yang lain. Gimana, Pak Kasasi? Iya, selamat pagi, Pak. Pagi semuanya. Iya. Pagi Pak Akbar. Pagi, Pak. Pagi, Pak Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak Sandi. Yang Prof. Edi, Pak Akbar, Ya. Universitas Mulia di Balikpapan. Ya, Pak Selamat Agung. siang kepada rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah. Oke, makasih, Pak. Kita pilihin aja semuanya. Semua bisa kan? Belum saya nyaktifkan ding sini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Termata hadir. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Johan. Ya, Sti Tenggarong, Prof. Yuk. Sti Tenggarong. Oke. Sti Tenggarong. Gimana Tenggarong? Assalamualaikum, Prof. Kita Pak Juni. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Priarsi, Prof. Pak Rustam sedang opname di rumah sakit karena beliau sakit diare. Nah, oleh karena itu kan tadinya beliau diminta jadi moderator pada hari ini. Nah, karena ada tulisan nama. Assalamualaikum Prof. sembuh, ini moderatornya biasa siapa yang kita pilih sekarang ini? Assalamualaikum Prof. Dari Unijaya Bontang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Prof. Dari SP Balikpapan. Dijawab. Turun ke Batiar ya? Iya, iya Pak. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Kasih jalan dulu. kegiatan kita hari ini bisa sebenarnya moderatornya adalah Pak Rustam dari IKIP PGRI Pontianak. Beliau sekarang sedang opname di rumah sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan untuk moderator, maka saya tunjuk saja Pak Bahtiar ya jadi moderator pada hari ini. Iya Pak, siap. Oke. Jadi Pak Bahtiar nanti moderator pagi ini. Ya. Baik, baik Pak. Insya Allah kita coba. Jadi mungkin teman-teman perguruan tinggi yang lain untuk sementara kalau nanti dalam proses pemaparan Pak, pengarahan dulu mungkin Pak Prof ya. Betul. Pengarahan dulu. Nanti setelah itu diskusi Pak Bahtiar yang ngatur diskusi. Baik, baik, baik. Tanpa nomor antri, dia aja yang langsung masuk. Boleh kita masuk. Masuknya boleh. Mohon izin Pak Prof, mungkin untuk laporan nanti notulen ada ya Pak Prof ya?
notulennya sudah siap ya, ada ya? Pak Akbar yang menyiapkan. Pak Sekretaris. Iya, jadi saya cuma mengatur atau izin keluar masuk yang berbicara saja. Sementara untuk notulen nanti ada tersendiri yang membuat ya Pak Prof ya. Iya. Oke. Dia kayaknya diatur, jadi kalau dia ngomong yang lain dia bisa ngomongnya. Ya, nah, kita tunggu kawan-kawan dulu, baru 42 yang masuk, masih separuh lagi. Baik Prof. Kita tunggu saja ya 5 menit lagi lah. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suaranya Bu Dari Ari, Politeknik Mbak Ekuator Pontianak, Prof. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Mana Pagi, tempat Bu Ari. duduknya? Absen dulu, Prof. Absen dulu. Banyak kameranya yang di itu, Pak. Nah, bisa diisukan soalnya. Bisa disembunyikan kameranya. Bapak ini kan aja sampaikan untuk kameranya dibuka gitu. Oh, ini ada yang ditutup. Iya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Unijaya Bontang. Iya. Ibu Rosmiati. Ya, Bu Rosmiati. Ya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum Prof. Bu Rahmi dari Aba Balikpapan. Ya. Aba juga otomatis kan ya? Akreditasi. Abang masuk. Kenapa Prof? Aba otomatis juga kan hasil akreditasinya? Tidak. Iya, sudah kami sudah upload semua itu Prof, yang standar 9 sama dokumen-dokumennya. Ya. Sudah selesai, Iya. alhamdulillah. Sudah keluar kan? Yang prodi sudah, yang institusi ini masih dalam proses, tapi sudah selesai semua upload. Bilangnya disuruh upload ulang untuk standar 9 dulu. Untuk 4 sudah kita ajukan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saiful dari Stimi Samarinda, Prof. Samarinda, alhamdulillah. Oh, siap, kita menerima. Mbak Seli. Ya. Mohon maaf Pak Saiful, namanya ditulis Pak. Sama Pak Saiful. Ardi. Namanya kayaknya tidak ada itu. Tidak ada tulisan namanya. Ya, lupa nama nulis ini. Supaya memudahkan recording, jadi enak kalau ada namanya gitu Pak ya. Maaf. Anu rahasia katanya. Pak Saiful kencang. Ini tidak ada orang. Pak Agus, Pak Asus, Pak Agus apa Asus, Pak Agus? Asus ini Pak Sef. Oh, Akbar. Oh Pak Akbar, iya. Mohon maaf Pak Akbar, mohon maaf. Assalamualaikum Biro Prof. Ardi sama Mbak. Dari Akbar Yarsi, Prof. Pontianak. Samarinda, Prof. Oh, Samarinda. Nggih. Assalamualaikum, Prof. Oh, foto yang ini. Ini layarnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Stik Muhammadiyah Pontianak, Prof. Muhammadiyah Pontianak, baik. Sudah 55 orang ya, Prof ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari Tanjung Rada, Prof. Oke, Pak Bayu. Ya, Prof. Selamat pagi, Prof. Pak Bayu gimana? Sudah jalan kan ya? Apa, Prof? Sudah diterima tiga-tiganya kan? Ya, Prof. Pagi, Prof. Lagi proses. Sudah 55. 55 orang. Ya, Prof. Setia Madani. Selamat siang. Selamat Pak siang. Putu. Pak Ibu. Selamat siang, Prof. Kami dari Akmen BS Bengkayang. Bengkayang, oke. Bengkayang. Bu Septiana. Ya, iya, Prof. Di ujung barat dia. Di utara Kalimantan Barat. Assalamualaikum dan selamat siang, Prof. Ya. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum, Prof. Halo. Ini meeting room dari siapa? Kalau namanya kan ketahuan. Politeknik, Prof. Dari Poltek Simas Berau, Prof. Di Berau. Hakim. Kasih nama lah. Jangan meeting room.
Nanti diganti, Prof. Kalau Pak Adityawan, Prof, justru namanya atau fotonya yang nggak ada ya. Namanya meeting room. Itu bukan ini, videonya nggak diaktifkan. Oh, Videonya nggak diaktifkan. Ada dua yang pakai nama Asus ini. Bentar Pak, belum diganti namanya Pak. Iya. Agustinus tuh Pak Agus. Nah, ternyata bukan berkumis soalnya. Bro, dari Istitek Bontang. Oke. Pak Heri Susanto. Oke. Ini sudah. Halo Pak Bahtiar. Kan tambah Ya. 62. Silahkan Pak Bahtiar, kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kebetulan salam dari Fakultas Akademika Mulia Singkawang. Mohon, ya, baik. Mohon untuk sementara mungkin yang sudah register supaya mic-nya dinonaktifkan atau dipelankan gitu. Ya. Jadi mungkin sebentar Pak, saya pilih semua. yang lain untuk berbicara. Dan kalau Bapak dan Ibu mau masuk, mungkin kita harus register dulu dan baru mengaktifkan mic-nya sehingga tidak mengganggu yang lain. Kita akan bertemu selama 1 jam, kalau tidak salah jadwal yang diberikan oleh Pak Prof tadi. Sehingga untuk yang pertama ini kami berikan kesempatan kepada Pak Prof untuk memberikan pengarahan kepada kita semua. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pagi Pak Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat walafiat, dan kita bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk melayani mahasiswa-mahasiswa kita di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada khususnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dan bapak-bapak pada kesempatan ini, di mana dalam kondisi seperti ini kita bisa melakukan rapat bareng. Dan ini suatu usaha yang bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan rapat ini bisa, ya kalau tidak bisa seminggu sekali, ya minimal sebulan sekali lah kita ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Tidak harus tidak harus ada materi yang khusus, tapi kawan-kawan kalau ada ingin didiskusikan bisa kita desain rapatnya seperti ini, tanpa harus bertemu yang tatap muka lagi. Tapi walaupun tatap muka itu menjadi penting. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebutkan di mana oke, sebentar, saya matikan dulu. Endingnya kan akan saya inventaris. Saya akan inventaris setiap pemimpin. Mana yang kira-kira. Kok masih ada suara? Oke. Jadi semuanya peraturan itu mewajibkan kepada negara agar lebih aktif dalam hal akreditasi ini dan untuk mutu ini. Jadi perpanjangan akreditasi itu bersifat otomatis. Jadi perpanjangan akreditasi bersifat otomatis. Bagi program studi atau perguruan tinggi
yang didirikan, yang SK-nya setelah tanggal 28 Januari 2020, itu langsung terakreditasi C. Jadi langsung mendapat akreditasi C. Jadi kalau program studi perguruan tinggi yang izin pendiriannya setelah tanggal 28 Januari 2020. Terhadap kawan-kawan yang sekarang ini masih akreditasinya masih berlaku, jadi kawan-kawan akreditasi prodi maupun institusinya masih berlaku, maka perpanjangannya itu akan otomatis. Jadi, otomatis perpanjangan tanpa berkirim surat ke Ban PT. Jadi nanti kawan-kawan begitu hari besok mati, jangan. Mohon tidak perlu berkirim surat. Jadi tidak perlu berkirim surat kepada Ban PT. Nanti perpanjangannya secara otomatis. Kecuali nanti misalnya kalau Ibu misalnya tanggal 10 hari ini tanggal 13 April, tanggal 14 April mati, itu akan otomatis. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat majelis tidak bisa rapat, sehingga tidak ada rapat hari Jumat, maka hari Senin baru dikeluarkan perpanjangannya. Tetapi tanggalnya itu pasti di hari Jumat. Jadi pasti nyambung, jadi jangan khawatir. Jadi tapi kalau bagi kawan-kawan yang masih berlaku. Bagi yang kadaluarsa, yang izin pendiriannya sebelum tanggal 28 Januari, itu diwajibkan mengusulkan borang akreditasi. Jadi yang kadaluarsa, yang sekarang ini statusnya kadaluarsa, yang pendiriannya, izinnya masih ada kan, masih berlaku, biasanya kita diberi 2 tahun. Nah, masih berlaku itu. Itu wajib mengusulkan usulan akreditasi. Jadi wajib mengajukan dokumen akreditasi. Nah, bagi kawan-kawan yang kadaluarsa, kemudian yang izinnya sebelum tanggal 28 Januari 2020, itu ditunggu paling lambat tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Atau 2 tahun setelah izin. Bisa ada yang berdiri tahun 2016 misalkan. Jadi perguruan tingginya maupun prodinya 2016. Maka paling lambat dia tanggal 30 Agustus sudah harus submit dokumen akreditasinya. Tapi bagi yang tanggal izinnya misalnya September 2019, maka dia boleh submit sebelum tanggal 30 Agustus, paling lambat 30 Agustus, atau 2 tahun setelah izinnya. Jadi tadi tanggal September 2019. Maka September 2021 dia boleh paling lambat menyerahkan usulan akreditasinya. Itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, terhadap akreditasi yang diperpanjang tadi, otomatis diperpanjang tadi,
Kalau ada catatannya, apabila yang penting itu satu dosennya, jumlah dosen minimal. Jumlah dosen minimal itu ada 5. Jadi itu harus terpenuhi. Harus linear. Jadi linearitasnya harus jelas. Ya. Kemudian rasionya. Itu. Kalau linear, jumlah dosen minimalnya cukup 5, kemudian rasionya cukup. Tadi kalau S1 maupun diploma itu 1:60. Kemudian kalau S2 akademik itu 1:20. Kalau S2 terapan itu 1:30 dan S3 kita tidak punya 1:10. Nah, kalau itu cukup, itu otomatis diperpanjang. Jadi tidak perlu tidak perlu kirim surat. Jadi menunggu saja. Dan sambil aktif melihat di Sabto. Jadi ada perpanjangannya di sana. Nah, kalau terhadap kawan-kawan yang sekarang ini misalnya dosennya 4 saja, 5 tetapi masih S1, itu mohon segera diperbaiki. Jadi mohon segera diperbaiki itu. Ada kawan-kawan 5 sudah dosennya, atau 6 bahkan. Tetapi tulisannya masih S1, statusnya di Pangkalan Data Dikti. Padahal kawan itu sudah lulus S2, sudah ada S2. Segera rubah di Pangkalan Data Diktinya lewat sister. Ya. Kalau tidak diubah, nanti otomatisasi perpanjangan itu terkendala. Jadi Ban PT akan kirim surat ke perguruan tinggi, ke prodi. Bagaimana status dosen ini? Oh, dosen kami sudah S2, sudah ini. Harus menunjukkan buktinya, kirim dulu ke Ban PT, diverifikasi. Satu. Kalau dia belum cukup, tidak percaya terhadap itu, dia minta data-data yang baru lagi, tambahan. Langkah kedua ditempuh. Ketika tidak cukup juga terhadap, maka Ban PT akan turun ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi, perguruan tinggi masing-masing inilah Pangkalan Data Dikti inilah yang menjadi acuan Ban PT untuk memperpanjang akreditasi perguruan tinggi maupun program studi kita. Jadi tidak ada yang lain. Nah, kecuali ada pengaduan masyarakat. Masyarakat dengan mudah sekarang memberikan laporan ke pemerintah melalui aplikasi lapor. Jadi itu juga menjadikan acuan. Jadi masyarakat ini siapa saja, mohon maaf kadang-kadang ada dosen yang kita pecat di perguruan tinggi kita, karena dipecat, dia kirim surat ke Ban PT atau ke lapor, itu pasti mendapat tanggapan yang ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga tadi linearitas, jadi dosen itu harus linear, jumlah minimalnya harus 5, karena berdasarkan peraturan nomor 5 itu harus 5, kemudian rasionya harus menjadi perhatian, itu paling tidak yang harus kita jaga. Nah, kalau ada dosen S1, masih S1, dan betul-betul S1 masih mengajar, mohon mulai saat ini ditiadakan saja. Kenapa? Karena tadi laporannya itu bukan hanya dari Ban PT,
tetapi dari laporan masyarakat. Kalau dari Ban PT mungkin kita tidak memasukkan di pangkalan data dikti. Kita tidak memasukkan, tetapi masyarakat siswa yang melaporkan ke Ban PT bahwa dosen ini mengajar apa segala macam, itu akan menjadi acuan dari Ban PT untuk memperpanjang akreditasi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, oleh karena itu panduan ini, arahan ini mohon selalu menjadi perhatian. Jadi kawan-kawan, ibu-ibu dan bapak-bapak, cek di pangkalan data diktinya, apakah sudah sesuai rasio apa segala macam. Ketika tidak sesuai, segera lakukan penambahan dosen. Kalau kurang, yang linear. Kalau tidak, nanti insya Allah kita akan mendapatkan kendala dalam perpanjangan otomatis ini. Selama itu kita bisa atasi tadi, maka perpanjangan itu akan datang secara otomatis. Banyak sekali sudah hasilnya, dan bagi kawan-kawan yang sudah mengajukan. Jadi sekarang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pengajuan akreditasi hanya diperuntukkan bagi kawan-kawan yang ingin meningkatkan peringkat akreditasi. Jadi, yang mengajukan usulan akreditasi hanyalah bagi kawan-kawan yang ingin meningkatkan peringkat akreditasi. Kalau tidak ingin meningkatkan akreditasi, ya tidak perlu mengajukan usulan. Oleh karena itu, sebentar, saya matikan dulu. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang sudah mengajukan akreditasi, sementara akreditasinya masih berlaku. Jadi masih berlaku. Tapi kalau mengajukan akreditasi, tapi akreditasinya sudah mati, ya sudah, biarkan. Tetapi misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, akreditasinya masih nanti tahun 2021 atau Desember 2020. Kemarin bulan Januari yang lalu sudah submit di Sabto. Nah, kalau tujuannya untuk meningkatkan peringkat akreditasi, maka itu dilanjutkan. Tetapi kalau rasanya tidak mungkin meningkat, jadi tidak mungkin meningkat akreditasinya, dan bahkan cenderung ragu, bahkan mungkin turun gitu, lebih baik usulan akreditasi tersebut dibatalkan paling lambat tanggal 30 April di Sabta. Di Sabta, bukan Sabto, Sabta. Jadi dibatalkan itu. Jadi usulan kami, jadi karena apa tadi? Karena akreditasi kami masih berlaku pada tanggal sekian, maka usulan kami akreditasi tanggal sekian diterima tanggal sekian, kami nyatakan dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, maka akan diproses. Nah, kalau diproses, ini kan membebani anggaran negara. Satu. Capek. Yang kedua, hasilnya sama. Apa ini? Jadi sia-sia kita. Oleh karena itu, saya mohon kalau posisinya hanya untuk mempertahankan peringkat atau bahkan ragu apakah naik atau tidak, maka lebih baik yang sudah kawan-kawan yang sudah mengusulkan
bersurat ke Ban PT untuk melakukan pembatalan tersebut. Dan ditunggu suratnya tanggal 30 April 2020. Kalau tidak ada pembatalan, maka proses akan dilanjutkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, mungkin itu penjelasan saya terhadap proses akreditasi ini. Dan banyak sudah, nanti masing-masing kawan-kawan bisa memberikan penjelasan bahwa sudah mengajukan tahun lama itu tidak divisitasi, tiba-tiba hasilnya sudah ada, sertifikat akreditasinya sudah didapat, atau paling tidak surat keterangan akreditasinya sudah didapat SK-nya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bahtiar. Sebentar Pak Bahtiar, saya hidupin dulu. Saya catat bahwa ya, baik Pak, terima kasih. Yang sempat saya catat, tapi mungkin nanti dilengkapi oleh di sana juga ada sekretaris, bahwa pada intinya perpanjangan akreditasi secara otomatis bagi perguruan tinggi yang ingin mengajukan atau meningkatkan akreditasi, tapi dengan syarat memenuhi, artinya ada kriteria penambahan-penambahan. Tapi kalau merasa bahwa sama dengan nilai atau tidak ada penambahan baik dari segi akademi, fasilitas, dosen dan sebagainya, lebih baik itu ditarik atau dibatalkan. Itu pada intinya, dan setiap perguruan tinggi agar segera menyesuaikan data-data yang ada di pangkalan data di Dikti, karena Bank PT akan memperpanjang melalui pangkalan data yang ada di Dikti. Baik, seperti biasa, mohon kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya agar mendaftar dulu. Disebutkan Muhammad Bayu dari Tanjung Redap, Pak Bahtiar. Muhammad Bayu dari Tanjung Redap. Rahmi Pak dari Aba Balikpapan. Muhammad Bayu. Ya, Saiful Pak dari Samarinda, Stimi. Rahmi Pak. Ya, Rahmi. Dari Widagama Pak. Abah. Dari Stimi Samarinda. Iya. Antonius dari Universitas Ketapang Pak, Anti Ketapang. Coba gantian Pak. Saya batasi 3 orang aja dulu. Ini Muhammad Bayu dari Tanjung Redep, kemudian Ibu Rahmi dari Aba. Siapa lagi tadi yang? Saiful. Timi Samarinda. Saiful. Oke, baik. Saya kira 3 orang aja dulu Pak. Silakan Pak Muhammad Bayu, Tanjung Redep. Silakan apa yang mau ditanyakan Pak. Ya, yang singkat saja Pak. Ya, makasih. Makasih Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof, kami sampaikan bahwa kami akreditasi ya tiap prodi itu September 2020 untuk manajemen, kemudian akuntansi dan SP itu Oktober 2020. Kemudian untuk institusi itu 22. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau secara otomatis Prof ya, kalau memang akreditasinya masih berlaku. Yang kami ingin tanyakan Prof, itu apakah peringkatnya itu tetap seperti yang dulu ABC atau menyesuaikan? Baik sekali dan unggul. Ya, kalau memang secara otomatis, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Ibu Rahmi dari Abah Balikpapan. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah Prof, kami pada Januari kemarin sudah mengajukan akreditasi untuk prodi dan sudah keluar dengan SK yang terbaru. Kemudian pada bulan Februari kami kembali untuk mengajukan akreditasi institusi dan sudah upload semua termasuk dokumen standar 9. Nah, sampai sekarang sudah masih di Ban PT. Hanya itu kan sudah masuk semua. Yang saya anukan sekarang, apakah saya harus membatalkan proses tersebut ke SAPTA tadi atau bagaimana, Prof? Itu aja pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Batalkan. Kemudian Pak Saiful. Pak Saiful ini kalau nggak salah dari Samarinda ya, Pak Saiful. Samarinda, Prof. Assalamualaikum, Prof. Dari Saiful Tim Samarinda. Begini, Prof. Kami dari akreditasi institusi. Kemarin April 2019 kita submit. Ternyata sampai akhir 2019 kami tidak diproses, alasan tidak ada kekurangan dokumen. Sementara kami kirim terus dokumen dan akhirnya kami diarahkan ke standar 9. Dan
kapan standar 9 itu berakhir, Prof? Kami sudah siapkan, apakah itu tanggal 30 Agustus tadi yang Prof sampaikan atau tanggal 30 April terakhir, Prof. Untuk akreditasi institusi, Prof. Itu aja, Prof. Terima kasih. Oke. Akhir daripada institusi terakhir, Prof. Ya, baik untuk Pak Saiful. Sudah kami catat. Jadi Pak Prof, Pak Muhammad Bayu, peringkatnya bagaimana? Apakah baik sistem yang lama atau yang baru? Kemudian Ibu Rahmi yang sudah diajukan, apakah diteruskan atau dibatalkan? Kemudian Pak Saiful menggunakan standar 9, kapan berakhir dan waktunya kapan? Silahkan Pak Prof. Oke. Terima kasih Pak Bayu. Jadi terhadap 2 prodi yang berlaku tanggal September 2020 dan Oktober 2020 itu nanti otomatis diperpanjang, ya. Peringkatnya nanti institusinya juga 2022 nanti itu otomatis, dan peringkatnya masih A, B, C. Jadi tidak baik, sangat baik, dan unggul. Nah, ketika Bapak dan Ibu ingin merubah status itu, Bapak merubah, apa namanya Pak Akbar? ISK ya, Instrumen Suplemen Kecukupan. Nah, itu ada di Sabto juga ada tuh, sudah ada. Jadi mengisi itu. Jadi baik yang sudah masuk standar 7, apa. Jadi kita untuk merubah ini, itu nanti masih A, B, C sampai 2025. Oh, iya. Oh, 2025. Ya. 5 tahun ya? Ya, sampai 2025. Setelah itu nanti enjoy saja. Misalnya ada nanti 2022 kita enjoy saja, tidak mau memperpanjang, kita dapat otomatis. Tetapi begitu 2027 kan itu harus berlaku baik, sangat baik, dan unggul. Nah, ketika perpanjangan 2027 itu, Bapak dan Ibu harus mengisi yang namanya dokumen Instrumen Suplemen Kecukupan, ISK kalau tidak salah. Ya, mohon maaf kalau saya keliru terhadap istilah itu. Tapi ada formulir instrumen yang harus diisi. Nah, isiannya itu silahkan download di Ban PT, dokumennya itu. Itu kalau mau berubah. Dari Bu Rami, Abang, yang sudah submit di bulan Februari, iya. Di Februari, ya itu kan institusinya belum terakreditasi kan? Belum, April. Ya. Belum terakreditasi institusinya kan? Atau Ibu sudah terakreditasi? Sudah, Prof. Sudah. Ini yang perpanjangan. Oh, perpanjangan. Iya. Nilainya? Kemarin terakreditasi. Kalau prodi yang B. Kalau yang institusi saya baru memasukkan, sudah dalam proses di Sabto, itu untuk perpanjangan. Ya, perpanjangan akreditasi institusinya apa? Terakreditasi, C. Nah, kalau terakreditasi itu kan bukan. Jadi institusi C. kalau ada B. Kalau jadi itu. Jadi kalau dia ini, ya lanjutkan saja. Itu mendapatkan status C. Saya dulu sudah C, Prof. Cuman karena saya masukkan, karena kan habis, jadi asumsi kami harus melaporkan memperpanjang, akhirnya kami submit semua dokumen 9. Nah, karena ini tadi katanya perpanjangan otomatis, apakah saya harus menarik, membatalkan dokumen saya atau bagaimana? Enggak. Jawabannya, sekarang ini posisinya terakreditasi kapan? Habis akreditasi itu kapan? April ini, Prof. April. Padahal menurut aturan sebelumnya 6 bulan sebelum masa. Iya, memang terlambat, Prof. Terlambat. Nah, karena terlambat itu maka dia akan kadaluarsa. Oleh karena itu diteruskan saja. Oh, siap, Prof. Nah, ya. Oke. Kecuali yang sudah itu. Untuk Pak Saiful yang sudah submit
2018 perbaikan apa segala macam. Ini contoh nanti Amki Ketapang bisa bikin bikin penjelasan, karena Amki Ketapang ini juga submitnya 2018 bahkan 2017 gitu kan. Tapi sekarang sudah mendapatkan otomatis terakreditasi bahkan tanpa visitasi. Nanti mungkin Amki Ketapang mohon Pak Bahtiar diberi waktu untuk memberikan pernyataan juga lah tentang ini, belajar bersama kita tentang kasus Pak Saiful ini. Nah, karena berarti Prof, berarti kami atas nama terakreditasi saja ya, Prof? Enggak, belum. Wah, harus submit dulu ya? Ya, harus aktif. Di Amki Ketapang itu contohnya tadi sudah dapat C dia, kalau tidak salah. Ya. Ya, nanti ini. Jadi, Oke. Submitnya kapan, ininya kapan, itu harus terdokumentasi. Nah, kalau ini kan, mohon maaf, bukan saya tidak percaya, ada pengakuan Bapak tanggal sekian, tetapi di Ban PT ada rekam jejak digital yang tidak bisa kita apa-apakan. Nah, di sanalah mereka yang akan memberikan. Ya, siap. Jadi kalau kasusnya ini ya tunggu saja. Menurut ini ya kalau apakah 7 atau 9, ya kalau disarankan sudah 9, ya ikuti saja saran itu, ikuti. Terakhir kapan, Prof? Tadi kalau dia masih tidak terakreditasi atau kadaluarsa akreditasinya terakhir tanggal 30 Agustus 30 Agustus 2020. Itu siap, Prof. Oke. Nah, kalau yang 30 April tadi pembatalannya Pak Bahtiar, Ibu-ibu dan pembatalan ya. Kalau kayak Bu Rahmi tadi, kalau ingin mau dibatalkan ya, sudah sakit, tapi kita ini kan sebenarnya B saja, mau B saja, sudah dihitung-hitung oleh yang membantu, ya B saja paling, yang nggak usah submit saja. Seperti itu ininya. Oke, terima kasih Prof. Jadi, baik Pak Prof. Mungkin sebelum saya berikan kepada Pak Akbar untuk mungkin ada yang perlu ditambahkan, sedikit saya tambahkan bahwa yang bagi teman-teman dosen yang ingin peringkat lebih tinggi itu kalau tidak salah ada instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi. Kalau nggak salah begitu ya Pak Prof ya? Lupa saya ininya. Ya, instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi. Itu formnya akreditasi. Baik, mungkin Pak Akbar, mohon maaf kalau ada yang perlu ditambahkan tadi, kita beri waktu. Pak Akbar, apa mendengarkan saya Pak Akbar? Oke. Pak Sekretaris, ya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu yang belum pernah ketemu, saya Muhammad Akbar. Terkait dengan matematika. Bentar Pak Akbar, saya ini kan soalnya ada bunyi yang ini. Ini Pak Akbar. Oke, Bro. Oke. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada surat yang kami kirimkan. Di situ sudah jelas tentang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan akreditasi ini, terutama dengan penjelasan Prof tadi yang di awal bahwa jumlah dosen minimal 5 dan minimal S2 untuk dosen D3 dan D1. Kemudian satu hal kami tambahkan adalah bahwa posisi dosen itu akan diposisikan pada atau home base-nya di perguruan tinggi untuk dosen-dosen yang lintas prodi. Kemudian hal yang kedua adalah masalah yang berkaitan dengan keraguan-raguan teman-teman tadi yang diajukan atau dicabut. Ya, saran kita, kalau memang sudah memenuhi hitungan yang benar, kalau sudah diyakini, monggo silahkan diteruskan. Ya, karena tadi statement dari Bapak Kepala bahwa di Ban PT tanda kutip ada semacam kemudahan diberikan kepada kita, tidak saklek lagi
mengikuti dulu, tapi akan dibimbing, akan dibantu. Seterusnya, sekali lagi kami ingatkan untuk perkuliahan kita supaya tetap terekam dengan baik, karena pelaporan kita di pangkalan data itu tidak mengalami pengunduran, tetap pada posisi semula, sehingga dipastikan Bapak Ibu pengelola pangkalan data atau operatornya silahkan disupport, dibantu untuk melakukan pelaporan pangkalan data. Karena BAN PT berpatokan pada pangkalan data yang Bapak Ibu ataukah operator kirimkan. Itulah yang menjadi patokan ataukah acuan dari BAN PT. Saya pikir itu sementara Pak Bahtiar. Kalau ada tambahan nanti kita akan lanjut karena waktu terbatas. Terima kasih. Bentar Pak Bahtiar. Ya. Oke, silakan. Pak Ali dari mana, Pak? Dari Widyagama, Pak. Universitas Widyagama. Pak Ali Mustafa Widyagama Samarinda ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. STIK Pontianak. Sebentar, Pak. Haryanto. Iya. Amki Ketapang, Pak. Haryanto STIK Pontianak, Pak. Pontianak ya, saya ganti ke Pontianak, Pak siapa? Iya, Haryanto, Pak. Haryanto. Amki Ketapang, satu Pak Bahtiar. Pontianak. Antonius dari Universitas Kapuas, Pak. Tadi ada dari Pak Prof. Ketapang, Pak siapa yang di Ketapang? Suryansa. Siapa Pak? Suryansa. Samarinda Pak Bahtiar. Dari Pak. Karena sesuai dengan saya dari awal tadi Pak, 33 dulu karena waktu. Saya sempat mencatat, mohon teman-teman juga ada pembagian wilayah ya, karena di Samarinda sudah 2 ini. Kemudian baik yang untuk yang kedua ini, kita persilakan Pak Ali Mustafa dari Widyagama. Silakan Pak. Terima Supaya kasih, yang Pak. ringkas saja Pak, langsung saja poin-poinnya. Tadi kan sudah diuraikan oleh Pak Kepala, jadi mungkin poin-poinnya yang langsung ditanyakan aja. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Diansyah, Ketua Lembaga L2 Dikti Wilayah 11, Bapak Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi swasta Kaltim Kalbar, selamat siang. Singkatnya begini Pak, kami kemarin sudah mengajukan untuk peningkatan akreditasi untuk program studi pendidikan usia dini. Itu kami ajukan tanggal 25 Maret 2019. Sedangkan kadaluarsa kami itu tanggal 14 bulan 12 2019. Pada tanggal 28 Januari kami sudah keluar akreditasi perpanjangan dari BAN dengan nilai C dengan poinnya 259. Pertanyaan saya, Prof, bagaimana dengan pengajuan kami yang sudah kami ajukan tanggal 25 Maret 2019 kemarin berkaitan dengan peningkatan akreditasi C menjadi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dari STIK Muhammadiyah Pontianak. Mohon maaf, ini hanya untuk mohon penegasan saja, Prof. Yang tadi yang disampaikan itu adalah untuk BAN PT. Bagaimana yang LAM PTKes, Prof? Kita sudah mengajukan perpanjangan upload data
dan di situ tinggal asesmen lapangan gitu untuk 2 prodi, 3 dan S1. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Priyansyah, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Udiansah, Kepala RDT, Pak Sekretaris Pelaksana, Pak Akbar, Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, selamat pagi. Ini Prof. Pertama kami terima kasih atas bantuan dari Prof. Udiansah ini. Alhamdulillah kami yang prodi itu sudah terakreditasi. SK-nya udah ada, Prof. Alhamdulillah dapat C tanpa ada visitasi ke lapangan karena memang sudah sesuai dengan surat Ban PT itu. Jadi alhamdulillah. Nah, persoalan sekarang ini yang institusi kami ini memang belum terakreditasi. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan itu. Sudah kami siapkan. Sebenarnya target kami Juni itu sudah bisa dimasukkan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini sehingga kemungkinan ya mudah-mudahan kami dapat target di Agustus paling lama itu sudah kami sampaikan. Nah, oleh karena itu mohon petunjuk dari Prof. Kira-kira langkahnya gimana. Kami bekerja karena kondisi bekerja di rumah seperti ini koordinasinya susah. Sedangkan barang itu kan perlu banyak koordinasi dan koreksi, Prof. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kelihatannya dari 3 penanya ini hampir sama mungkin jawabannya. Mungkin bisa dirangkum sekaligus saja, karena masing-masing akan meminta petunjuk dan langkah-langkah selanjutnya. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Bahtia. Jadi Pak Ali, memang ya kasusnya akan sama. Tadi kalau masukkan tanggal 20 Maret 2019, kemudian sudah keluar nilainya, itu ya karena begitu dinilai dianggap tidak ada perbaikan, ya nilainya begitu saja. Bu Rahmi di ABA juga demikian, langsung tidak ada visitasi seperti di Angki Ketapang, langsung diberikan saja begitu. Nah, iya, siap Pak, betul. sama seperti itu. Oh ya. Nah, jadi ini nilai ini adalah nilai yang lama, Prof. 259 ini. Ya, itulah memang ini bukan peringkat. Jadi dia dianggap sama saja terlebih dahulu perpanjangan ini daripada tidak terakreditasi. Nah, oleh karena itu, ketika kita nanti mengajukan lagi, tapi sekarang kan aturannya berdasarkan Permendikbud nomor 5 2020 itu 2 tahun setelah tanggal itu baru mengajukan lagi. Tahun itu baru bisa mengajukan untuk peningkatan akreditasi. Jadi sekarang ini sekali lagi saya sampaikan usulan akreditasi bagi prodi ataupun institusi yang masih berlaku akreditasinya itu hanya diperuntukkan bagi yang ingin meningkatkan peringkat status. Meningkatkan status saja. Jadi, tapi bagi yang kadaluarsa yang belum terakreditasi, ya wajib melakukan. Tadi tanggal 30 Agustus 2020. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, harus seperti ini, itu kewenangan LLDT untuk memutuskan. Nanti kita sampaikanlah ke Ban PT, ke kondisi kita. Kan semua ini bukan kondisi Angki Ketapang saja, tapi kondisi Indonesia, ya, bahkan kondisi dunia. Nanti saya sampaikan lah. Jadi ini akan menjadi masukan juga nanti ke Ban PT, apakah 2 tahun setelah ini juga, karena tadi tanggal 30 Agustus 2020 ditunggu atau 2 tahun. Nah, 2 tahun bagi yang izinnya masih berlaku. Nah, bagi LAMPTKS tadi ya sama, keberlakuan ini akan sama. Jadi
Karena Ban PT itu kan mengatur regulasi sebenarnya. Nah, karena dia menentukan itu, dan acuannya dalam PTK akan sama kepada bulan Agustus ya, yang revisi terbaru. Mohon. Jadi acuannya adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5. Jadi perpanjangannya otomatis. Jadi baik LAM PTKes, Ban PT, atau LAM-LAM yang lainnya, itu harusnya sama. Nah, kalau berbeda, itu lain lagi ceritanya. Ya, nanti akan mendapat hambatan pasti itu. Karena ada perbedaannya. Ya, jadi sama itu ya. Jadi mungkin ketiganya sudah dijawab ini. Pak Batir, sebentar. Di sini sempat saya catat dari Sampit ya, Pak, dari Setie Sampit masih aktif. Ada pertanyaan diajukan secara tertulis, ingin bertanya dari Sampit, Pak, dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ya, Habaring Hurung. Masih ada, Pak? Untuk Samarinda, Pak, Ya. mau nanya, Pak. Nah, yang tadi saya berikan izin dulu dari Sampit, Pak, karena ya oke, silakan, itu yang angkat tangan. Silakan, Pak, apa yang mau ditanyakan? Dari Sampit, silakan. Pak Batiar, mohon maaf. Iya, Pak. Iya, silakan. Ini yang dari Pontianak, Pak. Oh, bukannya dari Sampit, Pak. Sudah saya terlanjur mengizinkan yang dari Sampit tadi, Pak. Atau dari Sampit? Oke, kelihatannya ada kendala ini. Yang dari Sampit? Ya, silakan. Dari Sampit ya, angkat tangan saya lihat. Universitas Kapuas, Pak. Antonio. Ya, Prof. Dari Universitas Kapuas. Oke. Berarti yang Kapuas ya? Ya. STT Migas, Pak Baktiar. Ya, dari Kapuas dulu. Silakan. Ya. Pak siapa, Pak? Dari Kapuas? Pak Antonius. Antonius. Ya. Antonius. Ya. Kan Pak Antonius. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih, Prof. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kami di Universitas Kapuas terkait dengan prodi Bahasa Inggris yang berdiri 2018, Mei 2018, dan dia berakhir Mei 2020. Kami sudah membuat dokumen akreditasi, namun begitu kami masuk ke Sabto, itu tidak bisa karena memang dosen-dosen bahasa Inggris yang ada itu NIDN-nya atau home base-nya masih di perguruan tinggi lain. Fakta di lapangan kami punya dosen bahasa Inggris, tetapi di PDDT itu tidak bisa masuk karena home base-nya masih di tempat lain. Ini bagaimana dengan akreditasi kami yang berakhir Mei 2020 ini, Prof. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik Pak Anton, sudah sempat kita catat. Siapa lagi yang tadi sempat? Dari Bontang, Pak. Untuk Samarinda, Pak. Saya kepingin ada pembagian wilayah dari Bontang dulu yang belum ini. Makasih, Pak. Silahkan dari Bontang. Mohon maaf ya Pak, karena ada kendala. Silahkan dari Bontang, Pak siapa? Pak Heri, Pak Bahtiar. Pak Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Prof. Budiansyah. Saya ingin menanyakan dua hal, Prof. Yang pertama, kami sedang menyusun untuk borang akreditasi 9 standar dengan target nanti di bulan Juni akan kami kirimkan atau Juli seperti itu. Namun sebelumnya, adakah dari LLDikti memberi waktu biar kami bisa sepertinya sebelumnya pernah ada
ada pernyataan bahwa bisa dibantu untuk mereview begitu, Prof. Jadi kami ingin mengirimkan borang kami sebelum kami upload. Berapa jangka waktu baiknya untuk kami kirimkan ke LL Dikti terlebih dahulu, Prof, untuk diminta untuk direview. Satu. Kemudian yang kedua, saat ini kan lagi rame-ramenya online karena kita sudah ada physical dan social distancing, Prof. Bagaimana kalau kegiatan pelatihan misalnya yang biasa diselenggarakan oleh LL Dikti ataupun dari Ristek Dikti dialihkan beberapa pelatihan yang memang urgent dan penting melalui online, contohnya menggunakan Zoom. Misalnya penguatan untuk akreditasi atau penguatan hal yang lain. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi intinya kita pelatihan melalui online gitu. Sudah 2, 1 orang lagi Pak. Balikpapan Pak Bahtiar. Pembagian wilayah Pak. Karena saya tidak begitu. Kalau dari Balikpapan, STT Migas mungkin ditangguhkan dulu Pak. STT Migas masih ada. Dari Sampit, Prof. Sampit ya, Sampit. Mohon Sampit. Oke, terima kasih. Sampit silakan Pak. Sampit kelihatannya sedikit macet ini Sampit. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya Prof. Yang pertama menindaklanjuti kunjungan dari Prof Udiansah tahun 2019 kemarin ke Sampit. Pada sekitar tahun 2019 kemarin, pimpinan kami menandatangani komitmen untuk mengajukan target waktu mengajukan akreditasi institusi sampai bulan Juni. Sekarang kami dalam tahap penyusunan borang akreditasi institusi 9 kriteria. Mohon tipsnya Prof, kalau untuk dapat nilai akreditasi A, apa syarat minimal yang harus kami penuhi Prof? Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Syarat ya, nilai A ya Pak ya, Pak ya, dari Prof. Sampit. Oke. Ini sudah 3 orang. Kemudian dari Uniba Pak Bahtiar. Dari mana Pak? Uniba. Samarinda. Ada 1 dah Pak saya bilang. Uniba. Uniba ya Pak ya. Ya oke Uniba. Tadi ada 2 Balikpapan yang mendaftar Uniba sama STT Migas. Supaya kan ada 2 yang mendaftar. Oke silakan Uniba dulu ya Pak ya Pak. Ya. Uniba. Iya Pak Uniba. Terima kasih Pak. Piatur. Oh Pak Piatur silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih Prof Udiansah dan Pak Akbar dan kawan-kawan. Pertanyaan saya satu aja. Tadi kan disampaikan bahwa kalau meningkatkan akreditasi itu pakai melalui suplemen tambahan gitu ya. Nah pertanyaan saya tadi tambahan itu di luar sistem Sabtoko atau seperti apa Prof? Sekian dan terima kasih. Baik Pak, ringkas dan jelas ya di luar sistem. Pak Prof saya tambah lagi Pak Prof, bisa ya biar sekaligus ini karena kayaknya ini masih ada 10 menit lagi. Ada lagi 1 orang? Dari mana? Samarinda Pak. Ya, Sintang. Sintang ya? Ya. Oke, Sintang, saya belum daftar Sintang. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa dari Sintang? Ya, Tikara Sintang, Pak. Dengan ya, Pak Asnol. Pak As. Ya, dengan Pak Asnol. Oke. Silakan Pak Asnol. Kami seperti tadi yang diceritakan oleh Prof Udiansah bahwa kami nanti untuk pelaporannya di perpanjangan itu di bulan Agustus tanggal 30. Nah, kami sudah menyiapkan untuk bulan Juni nanti untuk diupload. Yang kami tanyakan, apakah ada bimbingan dari LL Dikti untuk laporan evaluasi diri, ada instrumen institusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Terima kasih Pak. Jadi kelihatannya pertanyaan dari Bonton sama dari Sintang ini Pak. Apakah ada bimbingan dari LL Dikti, kemudian Pak dari Uniba, apakah di luar dari sistem, kunjungan dari, apakah ada bisa diadakan pelatihan secara online? Silakan Pak Prof. Oke. Ada Pak. Ya silakan Pak.
Bentar, saya matikan dulu semuanya. Oke. Yang dari Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali. Yang pertama dari Pak Antonius, ya, di Sintang tadi bahwa ada prodi bahasa Inggris yang tidak bisa submit karena dosennya masih berhome base di perguruan tinggi lain. Ya memang salah satu syarat untuk bisa masuk ke Sabto itu apabila dosennya lengkap. Dan apabila ada dosen yang kita akui itu sudah berhome base di perguruan tinggi lain, maka mau tidak mau kita tidak bisa mengklaim itu sebagai dosen kita. Jadi syaratnya apa? Triknya ya kita harus cari dosen lain. Mau tidak mau kita harus, oleh karena itu tadi, ketika ada dosen yang tidak bisa ada di PDDikti, maka kita harus cari dosen lain. Itu arahan kami yang pertama. Kalau mau itu submit, bisa submit. Dan submit itu kan belum tentu juga berhasil, ini baru bisa submit saja. Dan untuk bisa submit itu salah satunya itu kuncinya itu. Dan kalaupun bisa berhasil submit, kalau ternyata ada di ini, itu bahkan penolakannya tanpa pemberitahuan dari BNPT. Jadi ini mohon kawan-kawan semua paham tentang ini, bahwa ketika ada dosen kita 5, ternyata masih ada dosen di perguruan, dan kebetulan kita bisa submit, dan pemberitahuan bahwa kita ditolak terus itu, pasti kita tidak ada pemberitahuannya. Jadi solusinya adalah kita cari dosen lain. Oke, Pak Heri terima kasih sudah melakukan 9 standar dan bulan Juni sudah ini. Sebenarnya saya ingin sekali memberikan ada konsultasi ini, bahkan anggarannya saya besarkan, tapi dengan kondisi yang kita sudah 6 bulan ini, anggaran kami saja masih belum bisa peak. Ini bahkan terus terang ada pemotongan juga. Ini ada sekitar 50% biaya perjalanan itu dipotong, harus dipotong. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka juga ada pengurangan. Nah, tetapi kondisi ini mohon nanti ketika kita ada bimbingan online, jadi semuanya lah bisa ikut. Nah, seperti ini kita bagi 3, jadi semuanya ikut. Ketika di universitas tertentu atau sekolah tinggi tertentu menjelaskan tentang A, maka yang lainnya juga bisa mengikuti. Nah, mungkin dokumennya harus bisa masuk ke kami 1, tetapi ketika menjelaskan poin itu, butir itu, maka semua kawan-kawan akan bisa mengikutinya. Tahun lalu itu Bu Ami dapat ini, Bu Rahmi itu dapat kami fasilitasi untuk acara yang seperti itu, tetapi dalam kondisi yang sekarang, mohon maaf sekali, kami belum bisa melakukan, tetapi mudah-mudahan tadi kita akan desain pertemuan seperti ini yang bisa ini. Tapi ada dokumen masuk, 1, mungkin siapa saja, kalau dimulai dari STT Bontang tadi, ada masuk, ini yang rasionya adalah waktunya kira-kira kami perlu waktu seminggu lah untuk membaca, teman-teman tim kami membaca 1 minggu, kemudian minggu berikutnya kita bisa online. Jadi pertemuannya online, tetapi kawan-kawan yang lain mohon juga ikut. Jadi semua kita berbicara, tetapi membahas punya 1 perguruan tinggi tadi. Ya, terima kasih. Ini saran online tadi sudah baik sekali. Mengenai Sampit, ini kan akreditasinya institusi itu kan Sampit ini belum terakreditasi.
Ini. Jadi ya memang batasnya kalau belum terakreditasi itu bulan Agustus 30 Agustus 2020 itu paling lambat untuk submit. Ya bagi kawan-kawan ini triknya nih ya yang pada luarsa yang belum mengajukan akreditasi mohon sebaiknya penuhi tanggal 30 Agustus itu. Insya Allah kita bulan Juni siap, Prof. Ya, saya mendapatkan bocoran ini, tapi untuk kita saja di forum ini, Ban PT ya agak longgar lah untuk kegiatan ini. Jadi asal masuk, tapi tanpa ada ya artinya semua ininya lengkap dan ada kemungkinan tanpa visitasi. Tadi Ampik Apang tanpa visitasi, Durami, Aba Balikpapan. Iya, tanpa visitasi. Banyak sekali di Kalimantan Selatan juga sudah banyak sekali tanpa visitasi itu. Nah, yang penting terakreditasi. Karena menurut undang-undangnya kemarin minggu lalu kami juga video conference dengan Ban PT. Ban PT sebenarnya ingin menerapkan institusi dan prodi itu harus terakreditasi karena itu amanah Undang-Undang 12 tahun 2012. Tetapi pemerintahnya saja belum katanya seperti itu yang diinginkan. Nah, Ban PT selalu mendorong ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya baik akreditasi institusi maupun akreditasi prodi ini dilaksanakan dengan baik. Atau di Omnibus Law pasal itu dihapuskan, institusi tidak perlu. Nah, itu usulan Ban PT. Jadi jelas-jelas saja supaya ini. Tapi ya kembali ini diputuskan harus berdasarkan undang-undang. Kemudian syarat untuk menjadi A tadi, tip-tipnya tadi, ya bagi kawan-kawan penuhi standar nasional pendidikan tinggi dan lebihkan. Itu saja. Ya ketika kita tidak bisa memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, ya sesungguhnya lupakan sajalah untuk terakreditasi. Jadi triknya itu, jadi semua butir-butir standar nasional pendidikan tinggi di Permen nomor 7 apa nomor 3? Saya lupa nih. Nomor 7 kalau tidak salah. Nomor 3, standar nasional pendidikan tinggi itu dibaca saja dan penuhi itu semuanya, dan ketika itu dipenuhi lebihkan karena triknya itu apa, ketika kita bisa memenuhi pas itu sebenarnya terakreditasi C ya. Kalau lebih ya naikkanlah jadi misalnya 3, kalau mau lebih baik lagi naikkan jadi 10 atau 15. Itu triknya. Dan setiap butir dalam butir-butir akreditasi itu harus ada nilainya. Jangan ada yang kosong. Ketika ada yang 0 nilainya, itu tidak mungkin terakreditasi A. Jadi setiap butir dari 100 butir itu, 101 butir itu harus ada nilainya. Ya. Jadi harus ada nilai gitu. Kalau ya minimal 1 misalnya setengah itu, tapi kalau 0 sama sekali maka tidak mungkin mendapat A walaupun nilainya 365. Jadi akan di-drop itu nilai-nilai itu. Karena ada yang 0 tadi gara-garanya. Itu trik-trik yang lain. Ini kan supaya gimana caranya ya diusahakan ada dokumentasinya dan barang bukti itu harus ada. Oke, ya saya bicara ini kenapa? Karena di home base saya terakreditasi A dan di home base yang lain di prodi yang lain yang saya ikut mengajar di situ juga terakreditasi A. Oke. Rasanya sudah terjawab semua, Pak Bahtiar ini? Ya. Oke. Cukup Pak Bahtiar ya, semua terjawab.
Atau bisa langsung? Satu Yang lagi, masalah Prof, tadi. peningkatan itu, Pak. Oh iya, tadi peningkatan itu harus di luar sistem. Jadi ada dokumennya. Ya. Maksud saya, Prof, kan kita sudah submit ke Sabto. Ya. Siapa ini? Sudah sampai ke Sabto kemarin, apa namanya? Nah, Pak Saiful. Piatur Uniba tadi yang nanya, Prof. Uniba. Oh. Piatur Uniba. Iya. Silakan. Nah, kita kan sudah tadi apa? Nah, kita sudah submit kemarin kan untuk izin untuk apa namanya. Nah, sudah kita hitunglah dengan angkanya. Nah, kemudian hari kalau misalkan kita mau meningkatkan akreditasi, nggak pakai Sabto kok atau tidak pakai Sabto? Kalau meningkatkan akreditasi pakai Sabto lagi. Pakai Sabto. Jadi ini ada suplemen tadi, misalkan kalau ada yang tunggal ya. Ya. Oke, tetap pakai Sabto. Semua ingin meningkatkan akreditasi pakai Sabto. Jadi akreditasinya, peringkatnya, statusnya tetap A, B, C. Nah, ketika ibu-ibu dan bapak-bapak ingin menjadi baik, sangat baik dan unggul, maka wajib mengisi dokumen ISK tadi, instrumen suplemen kecukupan. Itu ketika ingin berubah. Tapi nanti pada setelah 2025 itu akan diberlakukan baik, sangat baik dan unggul itu. Jadi 2025. Setelah 2025 itu wajib mengisi ESK itu. Ya kalau sekarang tidak mau mengisi masih diberi kesempatan 1 kali untuk tidak mengisi itu, tetapi statusnya masih A, B, dan C. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mohon, kan kalau begitu kita dapat B, saya juga sering mengatakan sangat baik. Nah itu tidak boleh katanya. Kita dianggap melakukan pembohongan kepada publik. Jadi kalau B katakan B, kalau C katakan C, kalau mau nanti baik, sangat baik statusnya, ajukanlah dokumen ISK tadi, instrumen suplemen kecukupan. Dan terima kasih, Prof. Ya, baik Pak Prof. Saya kira waktunya Pak Tiar. Jam 12 ya. Pak Tiar, satu lagi. Ya, Pak. Bagaimana Pak Prof? Ini ada? Ya, kan dari Untri, Pak. 12.30. Saya juga mau tanya nih, Pak. Dari Untri, Pak Tiar. Saya mohon izin dulu sama Pak Kepala, karena tadi saya diberi waktu sampai jam 12 saja. Kalau memang mau dibuka lagi, kalau tidak saya 5 menit lagi lah. Kalau tidak salah jam 12.30. Oh, jam 12. Oh, Oke. alhamdulillah. Masih ada Untak Samarinda, Pak. Untak Samarinda mau nanya, Pak. Terima Pak Tiar. Oke. Tadi begini, Pak. Ya, Saya Pak Lukman itu mulai tadi dia mendaftar. Kemudian saya dengar ada bisikan tadi ke Pak Batiar pilih kasih, padahal tidak sengaja. Oke, Pak Lukman silakan. Pak Lukman. Baik, terima kasih. Oh. Ada Pak, hadir. Hampir saya batalkan. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Prof. Idi, Pak Akbar dan Pak Bakhtiar. Baik Pak, saya dari ST Migas ingin menanyakan satu hal. Jadi tahun 2018 bulan Desember kami mendapatkan izin pembukaan program studi baru yaitu Teknik Geologi dan akan berakhir di tahun bulan Desember tahun 2020, Prof. Apakah kami tetap mengajukannya nanti di bulan Agustus 2020 ini ataukah di bulan Desember 2020? Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untak Samarinda, Pak, nanya, Pak. Pak Tiar. Dari Samarinda dulu, Pak. Untak Dari Samarinda, Pak. Untri bersabar dulu, Pak ya. Nanti kalau saya terlalu dekat di Balikpapan, nanti nggak enak karena Balikpapan gitu ya. Walaupun saya nggak melihat dari sini. Oke, dari Samarinda, siapa Pak? Siapa? Oke, terima kasih Pak Marjoni, Pak, dari Untak Samarinda, Pak. Marjoni. Silakan Pak Marjoni. Oke, makasih. Assalamualaikum, Prof. Hanya singkat saja pertanyaan saya. Tadi kan ada disinggung mengenai dosen yang masih berpendidikan S1.
Nah, di kami memang kami sudah tidak ada lagi, sudah lama tidak ada lagi, tapi di dalam database di dalam PDPT kami itu masih ada namanya tercantum. Tadi kan dikatakan harus dihapus. Nah, yang saya tanyakan yang bisa menghapus itu siapa? Apakah dari operator kami atau operator di L2 Dikti? Demikian, Prof. Mohon kejelasannya. Terima kasih. Oke. Baik. Ya, data ya, Pak ya. Oke. Apa lagi? Satu. Tadi mulai tadi itu. Untri, bagaimana? Kalau enggak saya alihkan ke yang lain, Pak. Ya, bentar. Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan Pak Akbar, teman-teman di perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan di Kalbar. Saat ini saya menanyakan, Prof. Kami sudah mengajukan registrasinya salah satu prodi, Prof. Sebentar, Pak, sebentar, ini berisik sekali. Ini saya unmute semua. Iya, silakan. Nanti saya buka untuk Pak Untri ini. Pak Riz, Prof. Oke, sudah. Aris. Silakan, Pak Riz. Oke, terima kasih, Pak Tiar. Kami sudah mengajukan lewat Sabto, Pak. Itu di bulan 2019 kemarin. Terus tanpa divisitasi, kami sudah keluar teregistrasi C, Prof. Itu di tanggal 2020 bulan 1 tanggal 14. Terus kenyataannya muncul lagi, Prof, dicabut kembali, tidak teregistrasi. Tidak teregistrasi di tanggal 2020 bulan 2 tanggal 5, Prof. Jadi itu yang kami sempat bertanya juga, Prof, gitu loh. Jadi sudah tanpa divisitasi dinyatakan teregistrasi. Sebulan kemudian dicabut kembali tidak teregistrasi. Itu di Sabto, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi baik, Pak. Baik, Pak. Untri dari Untri. Oke. Silakan, ada lagi, Pak? Dari STI Hawanglong, Pak. Hawanglong, oke. Hawanglong memang Ya. masuk ya. Prof. Ya, selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hawanglong, silakan. Pak siapa? Saya Septian dari STI Hawanglong. Silakan. Nah, ini Pak terkait reakreditasi, Pak. Kan kemarin ilmu hukum ya, sekolah tinggi Hawanglong. Nah, kemarin itu kita reakreditasi tahun 2018 itu mendapatkan nilai 287 atau C. Nah, kemudian kita mengajukan lagi tahun 2019 bulan Maret itu mengirim borang sesuai dengan saran dari asesor, Pak. Nah, sampai saat ini itu belum ada asesmen dari pihak asesor. Itu kira-kira gimana, Pak? Kita harus mengajukan atau menunggu kabar? Sekian, Pak. Assalamualaikum. Oke, baik. Silakan, Pak. Ya, Pak Prof, ada 4 ini. Dari STI Migas, kemudian dari Untak, Untri, Hawanglong. Oke, terima kasih. Yang pertama dari STT Migas yang berdiri prodinya itu bulan Desember 2018. Karena sebelum 28 Januari 2020, maka submit dokumen akreditasi itu harus paling lambat Desember 2020. Itu paling lambat. Tapi kalau mau submit Agustus, 30 Agustus 2020, ya bagus juga. Ya, nggak jadi masalah. Tetapi kalau menurut saya, ya agak terburu-buru. Ini ya nggak apa-apa, karena ada space aturan yang ini 2 tahun setelah izinnya. Ban PT pun juga sudah mengatakan demikian, bebas untuk memilih. Ya, kalau menurut saya, ya ikuti sajalah 12 Desember 2020 itu. Itu Pak Lukman. Pak Marjoni diminta yang bisa mengatur tadi, menghapus program studi pangkalan data dikti itu adalah operator di perguruan tinggi masing-masing.
Jadi kalau Bapak Rektor Prodinya menghapus, misalnya S1, ini kan ada, lalu dihapus, lalu diberi kami surat keterangan pernyataan bahwa dosen yang dihapus itu pendidikannya masih S1. Ya. Jadi ada surat keterangan itu. Soalnya kalau tidak ada surat keterangan itu, nanti ini Pak Piatur masih bisa ini kami wah saya ini kenapa diberhentikan katanya. Nah, tapi kalau diberhentikan ada alasan, nah itu kami bisa lebih aman gitu. Jadi operator menghapus, mengusulkan ke kami jadi status itu. Nah setelah status itu maka kami nanti bisa akan memvalidasinya. Ya. Jadi itu di operator Bapak ya yang melakukan itu penghapusan itu. Ya, Untri terhadap ini di suatu SK biasanya itu kan ada apabila ada perbaikan, cabut kembali. Kita paham ini apanya. Nah, bisa pertanyakanlah ke Ban PT. Gitu. Tapi kalau ini bisa mempertanyakan lewat kami, nanti akan saya pertanyakan juga ke Ban PT. Kenapa? Terima kasih, Prof. Ya, agak susah. Terima kasih banyak. Karena tidak tahu jawaban, saya pasti tidak tahu jawabannya ini. Apabila ada kekeliruan jawabannya diperbaiki sebagaimana mestinya. Karena macam-macam, Prof. Baik, masih ada satu orang gini Pak, dari Awanglong. Yang tadi Awanglong tanggal 29 September tanggal bulan 2018 mengajukan akreditasi, nilainya 287. Berarti berlakunya sampai 2023. Tapi 2019 kemarin saya yakin ini takut dengan 9 standar. Begitu kan? Lalu submit 9 standar. Lalu sampai sekarang tidak divisitasi. Ya karena memang betul. Karena ini yang begini ini tidak untuk tidak akan menjadi prioritas untuk dilakukan akreditasi visitasi. Nah, oleh karena itu nikmati saja dulu ini dengan C tadi. Nanti 2020 ini kan 2 tahun saja, 2 tahun Bapak bisa mengajukan lagi. Jadi mengajukan ulang di 2020. Artinya berarti ya mengajukan ulang lagi Pak ya? Ya. Ya, di 2020. Oh ya. Karena menurut aturan yang sekarang ini 2 tahun setelah dia pakai 7 standar. Gelombang yang setelah 2 tahun setelah SK-nya ada. Karena baik, Pak, baik. 2019 ini tidak menjadi prioritas karena setahun baru setahun. Ya. Oh iya. Perbaikan akreditasi nanti tunggu ini kan bulan apa? SK-nya bulan apa? Ya 2020 sudah bisa dilakukan. Sudah bisa mengajukan. Ya, diajukan kembali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Cukup perhatian? Cukup ya, Pak ya? Waktunya masih ada kan? Masih ada sih waktu 15 menit. Ini kalau memang jam 12.30. Sekarang jam 2 ya. Ini saran saja. Bagaimana, Pak? Ya, apakah bisa dari telekonferensi seperti ini diberikan sertifikat supaya dari sertifikat itu bernilai untuk akreditasi? Gimana, Pak? Kasih juga Pak foto. Iya. Baik Pak Prof. Jadi saya sekali dari Pak siapa tadi ya yang mengusulkan itu? Pak siapa? Pak Putu. Oh, Pak Putu. Pak Putu Madani ya Pak ya? Dari Pak Asnol Pak. Dari Pak Asnol itu Pak. Oh Pak Asnol ya? Ya. Sama apa? Pak Asnol Pak, ini mengusulkan agar yang mengikuti meeting pada hari ini diberikan sertifikat begitu. Utamanya yang moderator ya Pak ya, jangan lupa. Nanti kalau takut pautnya dengan akreditasi nanti kita tanyakanlah kepada tim penjamin mutu kita apakah dengan meeting ini sertifikatnya bisa
diterima untuk peningkatan status akreditasi atau tidak. Nah, kalau tidak bisa, akan kita berikan. Kalau tidak, ya percuma kan kita memberikan capek-capek tanda tangan, ngirim apa segala macam, tidak ada gunanya gitu kan. Pak Batiar, Uno Kaltim bisa Pak Batiar? Ya, mudah-mudahan ini nanti. Oh gitu Pak ya. Amin. Kalau dikaitkan dengan Pak, laporan untuk Serdos Pak, apa juga sertifikatnya itu bisa dipakai nggak Pak Prof? Ini pertanyaan dari moderator ini Pak Prof. Serdos sertifikasi dosen ya? Iya. Nggak tahu peserta seminar rapat ya. Sebenarnya pelatihan yang ini ya, pelatihan. Kalau rapat kan nggak ada. Oh gitu. Ya. Iya. Pengabdian masyarakat itu kan. Loka karya aja, Prof. Loka karya, Prof. Loka karya. Ya, disesuaikan Prof judulnya, Prof, biar bisa keterima. Nah, kalau pesertanya ini di luar di luar peserta PTN, di luar LLDT, jadi LLDT, narasumbernya boleh terima honor. Kan ada Pak. Kita bikin tanda tangannya. Ini pesertanya cukup loh, Prof. Pesertanya tuh ada 83. Ya, tadi awalnya 87 Pak, tapi sekarang sudah 84. Berarti mungkin ada yang sudah keluar ya, yang terputus gitu. Ya, terputus. Ya. Baik Pak Prof, sebelum saya tutup mungkin sedikit ada yang diarahkan sedikit sebagai kata penutup dari Pak Prof. Sebelum saya tutup, kami berikan kesempatan Pak, ini ada waktu 7 menit gitu, Pak Prof, silakan. Oke, terima kasih Pak Batiar. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ya kondisi kita sekarang ini kan dalam kondisi yang prihatin. Saya memohon kepada kawan-kawan semuanya agar kita bisa ikut terlibat aktif di dalam menjaga agar infeksi COVID-19 ini tidak menjalar sebagaimana mestinya. Dan pada kawan-kawan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan, saya mohon juga bisa ikut dengan RECON. RECON itu relawan COVID nasional. Jadi bisa bergabung di RECON, Pak. Pak Arroy, Pak Bernada yang bidang kesehatan, ini bisa bergabung di RECON. Jadi RECON adalah relawan COVID nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sana tergabung sudah hampir 14.000 relawan kita untuk membantu penyebaran agar infeksi penyebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan. Jadi itu harapan saya, dan tentu saja juga di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan kita di sekolah, supaya betul-betul kalau masih ada kebijakan kerja di rumah, belajar di rumah, mohon itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tingkat pendidikan tinggi ini hanya bisa membantu lewat penularannya, lewat memutus rantai penularan itu. Jadi mohon diikuti, karena sekarang ini di Kalimantan Selatan saja misalnya itu masih meningkat terus dari 1, 5, 8, 16, 34, sekarang ada lagi 24 sampai 50-an yang sudah positif. Bahkan juga di Kalimantan Selatan sudah terjadi penularan lokal. Jadi dia tertular di Kalimantan Selatan, bukan membawa dari daerah lain. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi hati-hati. Jadi daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Dimohon ini bagaimana kita bisa membantu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman yang mempunyai bidang kesehatan, bergabunglah di relawan RECON tadi, relawan COVID nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu, nah kalau tadi itu bagus itu,
ada insentif, ada sertifikat. Sertifikatnya sudah dinyatakan bisa untuk dijadikan naik pangkat. Iya. Itu bagus sekali itu. Mungkin itu Pak Bahtiar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, partisipasi kawan-kawan di dalam video conference ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pendidikan tinggi ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sudah dicatat juga dengan Pak Sekretaris, sehingga saya tidak perlu menyimpulkan. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf Pak kalau ada yang sudah mengajukan tangan, karena kalau dalam ruangan mungkin saya bisa lihat dari jauh kalau siapa yang mau bertanya. Kalau dalam hal ini, saya memiliki keterbatasan. Untuk itu, atas kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Wabarakatuh. Oke, sekarang mohon izin. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hentikan ya. Ya Pak. Siap, Prof. Siap. Baik, Prof. Siap.